Nah, kemarin kita sudah selesai PLTU ya. Sekarang kita masuk ke panas, masih panas ya. Kita akan membahas pembangkit yang dari panas, PLTD ya. Sekarang kita masuk ke PLTD. Di PLTD, nah seperti kita sudah banyak ketahui, ini adalah mesin pembakaran dalam. Dia piston dengan bahan bakar pembakaran itu dalam satu tempat gitu ya. Kalau turbin kan tidak, bahan bakarnya lewat tungku, kemudian menjadi memanaskan air, uapnya baru ke turbin, nah, turbin baru ke generator ya. Nah kalau di sini dia nanti dari dieselnya langsung ke generator ya, makanya pembakaran dalam. Jadi mesin yang berbahan bakar minyak atau gas nanti ya, sebenarnya gas karena dia juga yang minyak itu apakah diesel atau bensin ya, nanti juga dia dijadikan seperti gas juga ya nanti untuk pembakarannya ya. Yang kita bahas selanjutnya nanti. Kalau disebut internal combustion engine atau mesin pembakaran dalam. Jadi pembakarannya langsung di dalam mesinnya ya. Nah, dari pembakaran tersebut akan terjadi apa daya mekanik atau daya gerak yang dihasilkan oleh piston. Nah, nanti ada dua jenis nanti yang minyak apa pembakaran ini sama dengan diesel disebut ya nanti bensin ya. Itu sedikit berbeda eh, proses untuk terjadinya pembakarannya. Sedangkan pada turbin ya, turbin gas, pembakaran terjadi di ruang lain dan aliran kerja panas berisi energi panas yang diterima dalam turbin. Jadi pada bagian lain dia panasnya dialirkan ke dalam turbin ya. Turbin gas atau turbin uap ya, sama mirip. Kalau turbin gas uap nanti gas nanti akan kita bahas sendiri. Prinsipnya mirip. Nah, mesin minyak atau reciprocating ya, atau piston ya, minyak atau piston, mesin gas dari keluarga yang sama ya, bahan bakar gas yang langsung ke pembakaran di dalam ya, bukan untuk membakar tungku. Jadi dia mirip ya, mirip cara kerjanya, tetapi ada perbedaannya nanti. Jadi dari mesin langsung mengubah yang dari bahan kimia ya, dari minyak dibakar ya, tentu pembakaran dengan pencampuran udara ya. Jadi karbon juga samanya kan. Kalau yang padat juga karbon ya. Di sini juga karbon, tapi dari bahan bakar minyak atau gas nanti dia ya. Nah, mesin akan mengubah energi kimia yang berasal dari gas atau dari bensin atau dari diesel ya di dalam apa merubah menjadi energi mekanik. Langsung menjadi gerak dia ya. Jadi ciri dari mesin minyak tadi silinder ya, nah, di mana ada silinder di mana bahan bakar dan udara yang diterima dan pembakaran terjadi. Di dalam silinder ya bahan bakar dan udara dan terjadinya pembakaran. Karena untuk terjadi pembakaran ada dua tadi ya kan, bahan bakarnya sama udara. Sama dengan bahan bakar padat seperti batu bara ya. Nah, kemudian langsung ke piston. Nah, kalau di gas kan ada di uap kan tidak ya. Langsung dia ke silinder ke turbin dulu. Bahan bakarnya di sini langsung dia pembakaran tersebut akan menggerakkan piston gitu ya dengan tekanan tinggi. Jadi piston tadi yang didorong oleh tekanan yang dihasilkan oleh panas pembakaran bahan bakar tadi di dalam silinder tadi ya, di dalam silinder. Sehingga piston menerima tekanan tinggi dan mengembangkan hasil panas pembakaran ya dari pembakaran tadi karena tekanan tinggi dan dipaksa untuk gerakan linear maju mundur nanti ya. Karena nanti dia kalau sudah terjadi pembakaran, dia akan dorong piston. Piston bergerak, nanti dia bahan bakarnya nanti ada 4 langkah sama 2 langkah nanti ya pembakaran itu. Tolong panas, nanti kita lihatin bentuk-bentuk silinder nanti dan pistonnya ya. Nah dari piston tadi akan dihubungkan ke tangkai penggerak atau poros ya, poros engkol.
Dia bukan di as nanti dia agak ke miring juga seperti itu, sama dengan apa namanya, karena gerakannya hanya maju mundur piston itu, turun naik gitu. Sedangkan gerakan roda itu adalah 360 derajat kan. Nah, makanya dia nanti di asnya tersebut tidaklah, bukan di tengah dia ya, nanti ada bagian sumbu tadi di poros tadi yang disebut poros engkol nanti, sehingga nanti akan mengkonversi gerakan turun naik tadi menjadi gerak putar ya daripada poros. Nah itu juga nanti yang kalau diesel untuk kapal, berarti dia berbaliknya 360 derajat juga gitu ya. Kalau nanti dia ke roda, atau nanti dia ke apa namanya, ke baling-baling kapal gitu ya. Atau kalau di apa namanya, untuk kereta, kereta diesel ya, ini sama dengan mobil, langsung ke roda pistonnya. Jadi nanti penghubung beban, nah, penggerak mesin atau generator ya. Jadi dia untuk menggerakkan mesin atau menggerakkan generator. Kalau dia ke roda nanti menggerakkan mesin, kalau nanti ke generator memutar generator. Dari hasil piston tadi ya yang sudah dihubungkan ke penggerak tadi ya, versi tadi ke poros engkol, nanti baru dia akan menggerakkan, apakah langsung menggerakkan mesin seperti kendaraan atau nanti menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Ini ada katup-katup ya, katup pembakaran ya untuk mengendalikan aliran bahan bakar, udara, gas buang, nah, injeksi bahan bakar dan sistem pengapian. Nah, nanti sistem pengapian itu tidak semua ya. Nanti kalau diesel dia tidak pakai sistem pengapian, tapi kompresi yang tinggi. Nah, itu perbedaannya antara diesel nanti dengan bensin. Kalau bensin dia ada pengapian, sehingga nanti kompres bahan bakarnya lebih rendah daripada diesel. Sedangkan diesel tidak ada pengapian, tetapi nanti kompresi bahan bakar udaranya itu lebih tinggi, sehingga jika dia dimampatkan di silinder bahan bakar dengan udara yang sudah dikompres tadi ya, dimampatkan lagi akan terjadi pembakaran. Nah, sehingga nanti diesel itu pada daerah-daerah lebih dingin gitu ya, itu akan, kalau dalam keadaan normal ya, itu akan susah dia startnya, nyalanya ya. Dibandingkan dengan bensin. Kalau bensin dia pakai pengapian. Makanya dia ada juga pengapiannya, tapi bukan pengapian di dalam piston ya, tapi nanti pengapiannya supaya nanti ruang uh, silinder tersebut lebih panas, sehingga dia sama saja kalau di apa namanya, di diesel, di bensin kan tidak perlu, karena dia ada busi istilahnya ya pengapiannya. Sekarang ada yang elektrik ya, elektrik injection. Nah, itu sepertinya sama saja pengapian ya. Nah, kalau diesel itu yang tidak ada, sehingga dia perlu kompres yang lebih tinggi. Nah, kita nanti bahas juga nanti. Kemudian untuk yang bergerak, nah, itu kan pasti ada pelumas ya. Kalau tidak nanti dia aus, gesekan, gitu kan. Nah, ada pelumas salian untuk apa namanya, pelumas untuk gerak, juga nanti pelumas untuk pendingin ya. Karena nanti pendingin itu kalau untuk mesin agak lebih besar tidak bisa dengan hanya angin. Jadi harus ada pendingin yang di dalam celah-celah mesin itu dengan oli nanti, dan ada juga pendingin air ya. Nah, kalau masih kecil, nah, itu dia bisa cukup dengan pendingin air, pendingin udara. Jadi kalau motor kan, kalau kamu tidak ada pakai radiator deh kan, hanya oli dan udara saja, bahan bakar saja kan. Nah, kan kalau yang besar seperti mobil, kapal atau apa namanya, kereta, nah itu dia harus ditambah lagi dengan radiator. Dia ada sistem pelumas sebagai pelumas untuk yang bergerak, juga untuk pendingin ya. Dan itu mesin generator atau poros generator digabungkan ke poros mesin ya. Karena dia memang pembakaran dalam. Nanti hasil pembakaran itu nanti ada jadi gerak dan akan menjadi gas buang. Sisa pembakaran itu menunjukkan bahwa tidak ada pembakaran yang sempurna. Walaupun dia dari gas ya. Kalau di pembakaran sempurna tidak ada gas buang. Nanti ada perbedaan utama antara mesin diesel ya dengan bensin. Nah, mesin bensin dia membutuhkan campuran gas dan udara, ini sama, diesel juga gitu. Campuran gas dan udara. Dan mengkompresinya dan menyatukan campuran dengan percikan api atau ignisian atau busi gitu ya.
Jadi yang udara dengan bahan bakar, tapi bahan bakarnya yang sudah seperti dijadikan seperti gas ya, Eh, seperti pengkabutan juga. Jadi bukan bahan bakar masih cair gitu ya, tapi dia sudah menjadi pengkabutan semacam kayak gas gitu ya, kabut gitu ya. Dikompres, kemudian dipercikan dengan api atau busi ya, sehingga terjadilah pembakaran. Sedangkan mesin diesel hanya membutuhkan udara, tidak ada pengapian atau percikan api. Sehingga gimana dia tanpa api kok bisa terjadi pembakaran gitu ya. Nah, di sini dia. Jadi mengkompresnya sama ya tadi, di atas juga mengkompres gas dengan udara. Berarti gas di sini tadi adalah bahan bakar yang sudah menjadi berbentuk gas ya, bukan masih cair. Nah, ini berbentuk gas, kompres. Sedangkan ini juga membutuhkan udara dan mengkompresnya dan kemudian menyuntikkan gas tadi yang dikompres tadi ke bahan bakar, ke udara yang terkompresi. Jadi bahan bakar udaranya dikompres, baru menyemprotkan bahan bakar ke udara yang terkompres tadi. Tapi tadi dia sudah berbentuk gas juga bahan bakarnya ya. Kalau dia berbentuk cair nanti malah padam. Nah, panasnya udara yang terkompres. Nah, udara yang dikompres itu kan panas. Makin ditekan dia dengan kan ruangan tetap ya, besar ruangan sama dikompres terus, maka dia akan makin panas. Nah, terjadilah nanti pembakaran dan menyalakan bahan bakar secara spontan. Nah, karena ruang bakarnya itu kan tetap kan, sedangkan kompres udaranya juga tetap. Pada saat udara jauh lebih dingin, ini bisa pembakaran ini gagal. Lama dia terjadinya ya, panas dulu. Makanya sekarang diesel-diesel modern itu udah dilengkapi lagi dengan pemanas. Sehingga nanti, karena tidak mungkin mengubah diameter apa volume daripada apa namanya tempat pembakaran tersebut ya. Nah, silindernya ya tetap kan ukurannya. Kan nggak mungkin ganti-ganti silinder. Oh dingin mengganti silinder ini kan nggak bisa. Nah makanya silindernya dipanaskan sehingga nanti udara yang dikompres sama lagi dia waktu dia di udara yang cukup panas. Nah zaman-zaman dulu diesel itu mau ke udara dingin agak susah starternya itu ya. Nah untuk starter diesel yang besar itu tidak bisa seperti kita starter mobil atau apa namanya oh, kapal kecil gitu ya. Dia perlu dulu digerakkan oleh tenaga lain seperti dengan udara ya, kompresor. Pada saat dia sudah berputar sekitar kira-kira 30% dari kecepatan maksimal, baru nanti dia di start. Kalau diesel kecil langsung ya, kita pakai kunci kan starter langsung nyala pakai aki kan. Nah, sini perbedaannya antar mesin diesel dengan mesin minyak di dalam kompresinya. Sebuah mesin bensin itu ya, kompresinya rasionya adalah 8:1 sampai 12:1 kompresnya gitu ya. Jadi dari 12 dia bisa dikompres menjadi 12 liter ukurannya itu maunya. 12 liter dikompres menjadi 1 liter. Akan sangat panas nih kan. Nah, sementara mesin diesel, nah karena dia tidak ada pengapian, tidak ada pakai busi ya. Jadi dia akan mengkompres lebih tinggi daripada mesin bensin. Rasionya yang paling rendah 14:1 sampai 25:1. Hampir 2 kali lipat ya, ini 25 lebih 2 kali lipat ya. Kalau 25 ini 24 loh. Kenapa dia tidak ada pengapian? Sehingga kompresnya jauh lebih tinggi. Sehingga udara yang dimampatkan tadi sudah panas ya. Pada saat panas datang bahan bakar akan terjadilah pembakaran. Nah, seperti di hutan, itu tidak ada api itu pembakaran hutan pada musim kemarau gitu ya. Itu karena udara panas, bahannya kering gitu kan. Maka kegesek sedikit kayu udah kebakar. Ini juga kompres sangat tinggi sehingga dia sangat panas. Datanglah bahan bakar yang berupa kabut tadi ya, bukan bahan bakar air ya, cair ya. Dia masih kabut sehingga terjadilah pembakaran. Sedang di bensin tidak perlu terlalu tinggi karena apa? Dia mempunyai bahan apa namanya pematik api sehingga saat kompres yang kan cukup tinggi juga ya, 12:1, 8:1.
Datanglah api yang ini dikompresnya kan udara dan bahan bakar, datanglah api. Nah, di diesel tidak ada api, pengapian ya, tidak ada pengapian. Maka perlu kompres yang jauh lebih tinggi. Nah, resiko tinggi dari mesin diesel menyebabkan efisiensi yang lebih baik. Nah, kemudian karena apa tadi seperti saya bilang sebelumnya bahwa silinder mesin itu kan tidak mungkin berubah-ubah. Mesin tetap ya. Padahal suhu di sekitarnya bisa berubah. Pada saat rasio kompresi tadi, katakan 25:1, udaranya, katakanlah udara ruangan 25 sampai 30 derajat, itu dia bisa terjadi pembakaran. Tapi pada udara turun, umpamanya 10 derajat, apalagi nanti di daerah subtropis ya, di bawah nol malah dia kan. Nah, itu akan dikompres dengan cara biasa, tidak akan mungkin dia tidak ada pembakaran. Maka perlu nanti pemanasan. Dari mana pemanasan? Sedangkan mobil belum nyala, itu biasanya dari akinya. Aki akan membakarkan seperti kita memanaskan air gitu ya. Dia kan panas itu, udaranya akan lebih panas di piston, maka kompres ini berjalan seperti biasa. Makanya ada tambahan untuk diesel untuk terutama di daerah-daerah tropis. Itu ada di pemanasan. Nah, mesin bensin umumnya menggunakan pengabutan atau carburation ya, karburator istilah kita ya. Di mana udara dan bahan bakar dicampur jauh sebelum udara memasuki silinder. Jadi dicampur udara membakar di luar dulu ya, di karburatornya. Udara membakar dicampur dulu sebelum memasuki udara tersebut ya, dicampur dengan bahan bakar masuki silinder. Nah, di silinder tadilah di pintu ya, untuk injeksi bahan bakar di pintu gerbang atau port, makanya port tadi ya, di depan atasnya nanti kita lihatin. Di mana bahan bakar disuntikan sesaat sebelum asupan tak atau di luar silinder. Jadi sebelum masuk dia disuntikkan, maka di apa namanya pakai busi yang mengeluarkan api. Nah, mesin diesel tidak memiliki busi. Di mana dia terima? Nah, itu tadi kan bahwa asupan udara ya, dan mengkompresnya udara dulu ya. Kemudian menyuntikkan bahan bakar langsung ke ruang bakar. Jadi disebut direct injection. Nah, tadi kan lewat port dulu, dicampur dulu di luar yang bensin ya. Ya, lewat karburator ya. Jadi bahan bakar dari karburator sudah dicampur sebelum dalam masuk silinder. Baru dia disemprotkan lewat port tadi dengan busi ya. Nah, sedangkan diesel tidak. Jadi tidak punya busi. Makanya asupan udaranya dikompres dulu, udaranya dulu dikompres. Panas kan, disuntikan ke hasil kompres tadi yang di dalam silinder, yang sudah panas masuk ke dalam silinder, dikompres lagi, masuklah bahan apa namanya bahan bakar. Terjadilah pembakaran tersebut direct injection, pembakaran langsung, tidak ada pematik api. Nah, inilah panas dari udara tungku operasi menyalakan bahan bakar di dalam mesin diesel. Nah, kompres langsung disemprotkan bahan bakar. Terjadilah pembakaran. Injektor pada mesin diesel adalah komponen yang paling kompleks ya. Karena dia dari dia nih, karena tidak ada pengapian ya injektornya. Nah, ini akan dikembangkan terus. Nah, seperti tadi masalah dingin karena volume udara tetap, apa ruang piston apa volumenya tetap kan nggak mungkin kita mengkompres dengan kompres katakan 14 sampai 25 kali tadi ya, 25:1 ya, belum tentu dia akan terbakar. Nah, makanya nanti ada pemanasan. Nah, injektor. Nah, kemudian karena di bagian panas ya, ini juga memerlukan material yang mampu menahan suhu dan tekanan dalam silinder yang masih mengirimkan bahan bakar dalam kabut. Jadi kabut ini bahan bakarnya ya berupa kabut seperti gas jatuhnya ya. Dia sudah sebenarnya sudah gas itu. Nah, kalau itu dari karburator tadi kan ini dari injektor bensin. Nah, mendapatkan kabut yang berada di silinder sehingga merata menjadikan masalah. Itu kan agak waktu bahan bakar padat kan gitu ya, buat dia rata itu ya.
Sehingga nanti mesin diesel itu akan menggunakan katup-katup induksi khusus, ruang pra pembakaran, dan mirip lagi dengan mesin yang karburator tadi kan. Nah, ini kan pakai karburator ya sebelum masuk ruang bakar, ruang pra pembakaran. Nah, ini satu tuh. Atau perangkat lain yang mengaduk udara di ruang bakar, ya sebuah apa tadi, supaya merata tadi ya. Nah, katanya ini yang perlu diratakan dulu dia, supaya nanti pembakarannya akan ruang pembakarannya lebih serempak dapat bahan bakarnya gitu ya. Sehingga dia seperti ngaduk udara ya di ruang bakar, atau meningkatkan proses pengapian dan pembakaran. Sehingga sekarang itu diesel sama bensin itu sama aja, start langsung nyala. Kalau zaman dulu kalau kamu lihat diesel itu lama, yang itu ya yang pakai starter itu ya. Nah, kalau untuk apa namanya generator pembangkit listrik itu biasanya di engkol karena dia lebih besar ya, di engkol. Engkolnya itu berkali-kali itu. Nah, itu tadi karena pemanasan tadi dia, perlu pemanasan. Sehingga diesel-diesel yang ukuran besar tidak bisa langsung starter seperti itu. Karena udah ruang pistonnya kan besar. Nah, makanya perlu dia menggerakkan, memutar dulu dia kira-kira sampai 30% dari gerakan normalnya baru di starter. Nah, menggerakkan pakai apa? Biasanya pakai kompresi juga ya, kompresi udara. Karena bahan bakar belum nyala kan? Nah, salah satu perbedaan besar antara mesin diesel dan mesin gas adalah dalam proses injeksinya. Nah, kebanyakan mobil menggunakan port injeksi atau karburator daripada injeksi langsung. Ini biasanya yang karburator menggunakan bensin ya. Injeksi langsung tadi adalah diesel, tapi dia tetap juga pakai ini tadi ya, ruang bakar tadi untuk pembakarannya, perangkat induksi ya, supaya nanti rata dia pengkabutan di dalam silinder. Berbeda dengan bensin kan sudah lewat karburator ya, sudah ditekan, dikompres udara dan bahan bakar di karburator ya, kemudian baru disemprotkan ke ruang pembakaran dengan pengapian sehingga terbakar ada pengapiannya. Sedangkan diesel tidak ada pengapiannya, makanya dia perlu meratakan dulu di sini tadi. Diaduk dulu supaya rata pengabutan tadi, karena dia bahan bakar sendiri, bahan yang sudah jadi kabut ya, itu lewat kompres juga, kemudian udara yang dikompres sendiri. Nah, di mesin mobil, semua bahan bakar tersebut dimuat di dalam silinder selama ya, waktu di penyambaran asupannya ya, menyambar asupan kemudian dikompres. Kompres mendapatkan panas. Kompres campuran bahan bakar, campuran udara membatasi rasio kompresi mesin. Jadi karena dia jenis sifat udara dengan bahan bakar berbeda ya, sehingga ada batasan rasio kompresi mesin tadi. Kalau yang diesel kan murni udara yang dikompres dulu sendiri ya, bahan bakarnya sendiri. Kalau bensin tidak, dia bahan bakar bercampur udara tadi dikompres, udara yang sudah dikabutkan ya, sehingga dia akan membatasi rasio kompresi mesin. Jika kompresi udara terlalu banyak, gitu ya, bahan bakar campuran udara secara konstan akan menyatu dan menyebabkan ketukan atau knocking. Kompresi terlalu tinggi juga mengakibatkan, nah itu nanti di apa namanya PLTA juga ada gelombang udara di dalam air. Ini dia kompresi terlalu tinggi. Kayak ada kedok-kedok apa ketukan gitu di mesin. Sekarang diesel hanya mengkompresi udara saja, sehingga dia kompresinya bisa tinggi ya, karena sejenis ya, udara saja. Kalau kan di bensin bahan bakar dan udara, campuran udara ya ya. Ini dia bisa lebih tinggi, sehingga rasio kompresinya bisa jauh lebih tinggi. Nah, kita juga campuran tadi ya, campuran bahan bakar membatasi rasio. Karena dia bercampur. Sedangkan yang diesel udara sendiri, sehingga kompresinya bisa lebih tinggi. Diesel kompresi udara, sehingga akan jauh lebih tinggi.
Sudah saja hanya sehingga kita tekankan perbedaan yang nanti kita lihat simulasinya nanti ya, videonya. Nah, semakin tinggi rasio kompresi, semakin besar kekuatan yang dihasilkan. Tapi ada batasnya ya, maksimalnya nanti. Oh, di sini dia karena berbeda bahan antara bahan bakar dengan udara sehingga kita tidak bisa mengkompres terlalu tinggi. Terlalu tinggi ini terjadi knock nanti. Nah, di sini dia sendiri ya udah bisa lebih tinggi. Ketinggian akan semakin tinggi nanti. Kemudian ini dia tadi yang saya maksud untuk daerah-daerah subtropis atau daerah dingin gitu ya. Beberapa mesin diesel nah sekarang kebanyakan gitu ya mengandung sebuah steker cahaya atau beberapa macamnya. Ini untuk pemanasan. Ketika mesin diesel dingin, atau berdaerah dingin ya, proses kompresi tidak mungkin menaikkan udara ke suhu yang cukup tinggi untuk menyalakan bahan bakar. Kenapa? Udaranya lebih dingin, kemudian kompresnya sama, sedangkan luas luas ruang pistonnya juga sama, maka tidak akan terjadi pembakaran. Makanya perlu nih steker cahaya tadi untuk semacam pemanas ya, panas sehingga ruang piston akan kembali seperti pada saat udara normal gitu ya. Nah, dengan kompres yang tinggi tadi, campuran bahan bakar akan terjadi pembakaran. Kalau tidak, ya tidak bisa karena udara turun kan. Sedangkan tingkat kompresinya sama, volumenya sama, volume udara ya. Sehingga dia kompresnya tersebut tidak cukup untuk memanaskan udara jika dicampur dengan bahan bakar akan menyebabkan terjadi pembakaran. Tidak cukup. Makanya perlu pemanasan. Nah, saya percaya tadi ya. Seperti kawat yang dipanaskan dengan listrik seperti kawat pemanas ya. Di dalam pemanggang roti atau nanti seperti setrika gitu ya. Seperti pemanas air, listrik ya. Nah, begitu. Bahan yang dari mana dapatnya? Ya dari aki ya. Karena akinya harus lebih kuat. Karena pada daerah dingin harus eh, apa namanya dia sebagai penggerak utamanya. Nah ya kadang-kadang kan ini terjadi jika makanya diesel ini harus lebih sering dia dipanaskan ya supaya untuk mengisi aki karena akinya waktu pertama di starter karena dia tidak punya busi sehingga dia perlu pemanas kan. Nah kalau dia akinya kurang ya apa mau dipanaskan gitu kan? Perlunya di starter. Makanya untuk diesel-diesel yang pembangkit listrik itu ya, ya kadang-kadang yang standby ya, bisa di perkantoran, di gedung-gedung gitu ya, karena PLN ada di industri juga itu sebagai stand up ya, cadangan. Jadi dia itu dipakai guna saat-saat darurat. Tetapi walaupun listrik nyala terus, dia tetap dipanaskan dalam secara berjadwal ya. Dalam berapa minggu sekali itu harus dipanaskan. Karena matinya listrik itu nggak tahu. Itu juga dengan kendaraan yang bergerak, mobile, itu perlu pemanasan untuk mengisi akinya tadi. Dan aliran-aliran pelumas ya. Betul lama dia akan turun semua nanti kan. Nanti waktu bergerak nanti akan terjadi aus atau gesekan. Nah inilah gunanya pemanas tadi untuk membantu menyalakan bahan bakar pada saat mesin dingin. Sehingga mesin dapat bekerja atau mulai bergerak. Nah, ini dia untuk yang ukuran kecil ya, dia seperti tidak memiliki kontrol komputer. Kalau sekarang kan sudah banyak pakai komputer ya. Tapi bahan bakar energinya tetap dari aki ya. Karena mobil belum nyala atau mesin belum nyala. Sehingga dia peralatan komputernya juga kontrol komputernya juga belum aktif. Nah, untuk yang kecil-kecil cukup dengan steker kayak atau ini pemanas sebenarnya, panas. Cukup. Nah, kalau kita di Indonesia nggak terlalu masalah. Daerah kita daerah tropis ya. Jadi walaupun hujan itu masih suhunya nggak mungkin di bawah kecuali daerah pegunungan ya. Itu perlu bahan panas. Nah, karena diesel untuk tenaga penggerak itu digunakan. Seperti untuk PLTD, untuk pembangkit untuk
apa namanya kereta itu diesel ya. Kemudian untuk truk-truk gede itu bukan dari bensin. Bus gede itu dari diesel. Nah, ini dia. Umurnya panjang ya. Contohnya untuk kendaraan roda 18 itu mampu beroperasi sampai 1000 mil. 1 mil itu lebih dari 1 kilometer ya. Sebelum sampai utamanya ya. Kemudian biaya bahan bakarnya lebih rendah dibandingkan dengan bensin ya. Kemudian biaya pemeliharaannya lebih rendah. Kenapa? Tidak ada sistem pengapian tadi. Kemudian lebih lebih kuat ya, lebih bandel ya. Cuman dia lebih ribut ya. Nah, lihat. Oh, kita lihat di mobil aja ya. Mobil diesel dengan mobil bensin kan akan lebih berisik ya. Oh, mobil diesel ya. Tetapi dengan kemajuan teknologi sekarang, dengan uh, mesin-mesin yang lebih modern, itu dia akan lebih tidak selalu berisik seperti dulu. Lihat aja sekarang bus-bus, truk-truk zaman sekarang kan tidak terlalu berisik seperti kalau dulu. Kalau diesel itu jangankan mobil gede ya, mobil penumpang kecil saja sudah kelihatan bunyinya bedanya ya jika digandengkan. Nah, kalau sekarang dia sudah makin lebih tenang sehingga berisiknya itu kurang. Tetapi karena dia nanti pembakarannya, oh dia nanti ada campuran dengan oli nanti ya di pistonnya. Oh, knalpotnya, nah, kalau nanti di pembangkit itu adalah cerobongnya itu akan lebih berasap dibandingkan dengan mobil apa mesin bensin ya atau gas. Berarti dia lebih pembuangan lebih kotor lah ya. Tapi dibandingkan dengan apa namanya batu bara jauh ya. Cuman ukurannya jauh lebih kecil. Nah, tapi diesel sekarang juga makin ukuran makin besar ya. Besar. Malah ada tuh disewa PLN dulu tuh ya. Turki punya. Dia satu kapal gede itu yang panjang kapal itu lebih dari 100 meter gitu ya. Itu di situ ada pembangkit diesel. Jadi gunanya adalah kebutuhan daerah-daerah tertentu terpencil nanti ya suatu apa ada bencana atau ada kegiatan tertentu di mana pembangkit di sana tidak terlalu banyak, itu dia bergerak kayak kapal ya. Kapal itu diesel. Nah, sekarang ukuran diesel makin besar dayanya ya, daya diesel makin besar. Dulu kan kendala diesel itu adalah ukuran ya. Dibandingkan seluruh pembangkit konvensional yang ada, diesel itu adalah yang paling kecil dayanya. Tapi dia mobile, bisa mobile gitu ya, bisa mobile. Seperti tadi kapal tadi. Nah, untuk kapal tadi untuk umpamanya PLTU itu akan susah, atau gas juga susah. Dia lebih mudah dengan diesel, karena bahan bakarnya sama dengan kapal tersebut ya. Dia bisa bergerak. Itu pernah PLN sewa dulu waktu apa namanya terjadi agak kelangkaan energi ya di beberapa daerah Indonesia, provinsi yang pulau-pulau kecil ya lebih kecil. Nah, itu dia kendalanya dulu, berisik ya lebih berisik. Sehingga dia akan sekarang makin lebih lebih apa namanya lebih tenang ya. Tetapi tetap dibandingkan dengan bensin tetap lebih berisik deh ya. Tapi tidak seperti dulu lagi. Kemudian biaya bahan bakarnya harganya ya itu lebih murah ya dari mesin diesel. Mesin diesel sekitar 35 sampai 50% dari unit gas atau bensin ya. Itu tergantung daerah ya, tergantung daerahnya. Kemudian untuk mesin diesel yang pendingin air, ya, kecepatan 1800 rpm itu nanti itu kan kita bahas kemarin itunya ya. Putaran dari generator dari gas itu sama ya. Dan beroperasi rata-rata 12.000 sampai 30.000 jam perawatan besar diperlukan. Jadi ini yang berpendingin air berarti yang cukup besar ya. Tentu ada tetap ada oli ya. Jadi pendinginnya angin ditambahnya. Cukup lama ya, sampai 30 jam. Ini yang untuk apa namanya? Yang diam ya. Kalau tadi yang truk. Dibandingkan dengan unit gas atau bensin ya ini ya. Berpendingin air 1.800 rpm biasanya beroperasi 6.000 sampai 10.000. Kalau dia tadi adalah sampai 30.000 ya. Hampir 3 kali. 3 kali lipat ya. 3 kali lipat
maintenance-nya, waktu maintenance-nya. Kemudian untuk kecepatan 3.600 rpm biasanya diganti bukan dengan overhaul tetapi kerja setelah 500 sampai 1.500 jam. Jadi dia untuk maintenance-nya akan lebih lama, lebih bandel makanya. Makanya dulu terkenal diesel lebih bandel. Emang benar itu lebih bandel. Makanya untuk yang truk-truk gede itu menggunakan diesel. Itu diakibatkan karena unit gas yang membakar tadi lebih panas ya, lebih tinggi dari bahan bakar. Maka terlihat masa pakai secara signifikan akan lebih pendek. Nah, dalam satu sisi kita nanti akan kita lihat kita memerlukan panas untuk penggerak, tetapi dia panas tersebut juga akan terhadap umur ya, umur komponen. Jadi kenapa ada pendingin tadi? Pada dalam satu sisi semakin panas itu akan semakin besar energi yang kita dapatkan. Tetapi ada lagi tetapinya, kemampuan material mesin juga terbatas. Sehingga nanti kenapa ada pendingin? Ada pendingin air ya, ada udara, ada nanti pakai oli gitu ya. Itu adalah untuk menurunkan panas di blok mesin tadi, di silinder ya, blok mesin itu silinder piston ya dan sebagainya itu harus didinginkan, diturunkan ya. Kalau tidak, dia akan terjadi rusak, bisa pecah, bisa bengkok gitu ya. Sehingga akan tercampur nanti oli dengan bahan bakar, dengan air ya, dan ada pendingin. Nah, jadi diturunkan lagi. Mirip juga dengan PLTU kan. Kita akan memanaskan lebih panas, akan lebih cepat tungkunya kan. Tapi karena ada pekerja yang bekerja di sekitar itu, tungku juga didinginkan di bagian luarnya gitu kan. Itu akan menurunkan kan kualitas panasnya. Ini juga sama. Ini karena materialnya tidak sanggup. Nanti kita dari mesin atau campuran nanti kemampuannya akan berbeda. Sehingga perlu pemanas. Dalam satu sisi kita memerlukan panas yang tertinggi untuk pembakaran supaya pembakarannya makin bagus, tapi dari sisi lain kita tidak bisa kemampuan material tidak bisa untuk menahannya, makanya perlu didinginkan. Jadi suatu hal yang berlawanan ya, dingin dia bagus tetapi energinya kurang, terlalu panas energinya bagus tapi kemampuan material tidak sanggup, makanya diambil didinginkan lagi gitu ya. Dan untuk pembangkit listrik di mana dia dibangun? Pertama, di mana pasokan bahan bakar batu bara atau air tidak tersedia dalam cukup yang besar. Kemudian dia yang dihasilkan dalam jumlah yang lebih kecil dan darurat. Misalnya untuk emergensi kan, seperti rumah sakit, perkantoran, bukan dipakai untuk daya tetap. Kemudian perangkat standby yang diperlukan seperti rumah sakit dan pokoknya telekomunikasi lah. Nah, kalau sekarang sudah ada lagi untuk bahan-bahan telekomunikasi ini dari solar cell ya, yang disimpan di baterai. Tapi kan tidak terlalu besar ya. Untuk sakit, di kantoran itu belum cukup. Hanya untuk penerangan biasanya baru untuk solar cell ya. Nah, sekarang dia untuk cadangan atau daerah-daerah yang terpencil atau daerah-daerah susah sumber air. Karena PLTU itu memerlukan banyak air. Kita lanjutkan sebentar ya sebelum sholat ya. Nah, mesin diesel ada penggerak utama yang sangat baik untuk kapasitas pembangkit listrik 100 horsepower sampai 5.000 horsepower. 1 horsepower itu bukan 1 kilo ya, tapi adalah 754 watt atau katakanlah bisa 3/4 kilo ya. Itu 15 dibagi ya 15.000 dibagi 4, 7.500, 3.500-an lah ya. Nah, ini watt mega berarti ya, 3 mega. Jadi dia jauh lebih kecil daripada PLTU ya. Di unit diesel digunakan untuk pembangkit lebih andal pada masa pakai perawatan dibandingkan di jenis pembangkit lain. Tapi kapasitasnya lebih terbatas. Nah, nanti kita lanjutkan nanti prinsip kerjanya ya, setelah kita sholat maghrib dulu ya, 10 menit lebih kurang ya, sampai 15 menit. Kita istirahat dulu ya.
Kita lanjut lagi ya. Tolong diakhirkan videonya. Oh, ini belum semati kan tadi. Ini pasti kerjanya nanti kita lihat di video juga ya. Jadi dia adalah mesin gas ya, atau bensin tadi ya, dan minyak. Itu dia kerjanya adalah seperti aliran ya, aliran fluida yang menggunakan apa namanya siklus apa termodinamika ya, antara tekanan dan suhu ya nanti ya. Kita lihat operasinya seperti ini. Silinder dibebankan berarti diisi ya tadi. Si silinder dikompres tekan sehingga dia akan mempunyai tenaga ya, terjadi pembakaran. Karena beban pembakaran tadi terbakar, menciptakan tekanan yang tinggi mendorong piston. Kemudian karena dia didorong kan berarti kosong lagi di atasnya kan ringnya lagi pemuaian hasil pembakaran. Kemudian ini gas buang. Nah, ini kita lihat siklusnya nanti ya. Ada berapa siklus? Siklus Carnot, siklus diesel. Nah, ini nama orang penemunya nanti ya. Diesel, Otto. Nah, ada beberapa daerah. Otto ini menjadi mobil ya seperti di Sulawesi. Ada beberapa daerah utara sama selatan. Otto itu mobil itu. Di Sumatera juga ada ya. Kemudian siklus Stirling, ini pembakaran luar ya. Awal-awal mesin itu adalah siklus Stirling ini, Stirling engine istilahnya ya. Siklus Brayton, siklus ganda. Nah, ini yang banyak sekarang dipergunakan. Kemudian ada dua kategori mesin ya pembakarannya, adalah mesin 4 tak atau 4 tak ya, atau 4 langkah. Kemudian ada mesin 2 tak atau 2 langkah. Nanti apa bedanya? Nanti akan kita lihatkan beda antara 2 tak dan 4 tak. Nah, di 2 tak inilah yang nanti di ruang bakarnya itu juga ada oli ya, karena untuk pelumas sekalian pembakaran. Sehingga nanti gas buangnya akan lebih kotor dibandingkan dengan mesin 4 tak. Kita lihat dulu sebentar ya, nanti baru kita lanjutkan. Um, Mesin diesel ya. Ini bentuk diesel 4 silinder nih ya. Ini masing-masing ini silindernya, ini yang disebut silinder. Dalam ini ya. Ini yang disebut silinder ya. Nah, ini yang pistonnya yang bergerak. Dia bergerak karena dorongan. Nah, ini kita lihat samping. Bakaran ya, ini yang semprot bahan bakar. Di dia dua. Ini shaftnya tadi atau asnya ya, kita lihat ya. Dia bukan di as ya, coba lihat sebentar. Ada ini. Nah, di ujung kan, baru dia akan menggerakkan as ini. Karena dia hanya turun naik. Kalau turun naik dikasih di as dia nggak bergerak. Tidak akan terjadi putaran ya. Sehingga tidak ada ini putaran. Kayak kalau kalian melihat mesin jahit manual ya, seperti ini juga. Dia agak bagian ke ujung. Atau kereta uap zaman dulu, seperti itu. Nah, dia. Di atas ya, nih. Shaftnya itu, ini yang asnya. Ini nah, force ankle itu yang force ankle. Di ankle akan terjadi putaran 360. Ini dia. Nah, cara kerjanya kalau satu-satu gitu ya. Nah, gas masuk di sini tekan, dia buang lagi, tekan, buang. Pada saat tekan tadi dia akan terjadi di sini kan, tekan itu di pembakaran kan. Nah, dibalik nekan ke bawah. Ini yang satu blok mesin tadi ya, piston dalamnya. Di atasnya ada pembakar sama katup, katup tadi ya. Kemudian juga ruang pembuangan, pembuangan sisa pembakaran ya. Ini pembakaran tidak sempurna. Ini yang masuk awal ini pembuangan. Nah, karena mesin ini kan, nah, di waktu dia ke bawah ini kan diisi sama kalau yang mesin ya bensin ya bahan bakar dengan apa namanya ini dengan diesel ya. Nah, kalau diesel dia akan mengkompres udara ya, udara yang sudah dikompres ya masuk sini. Kemudian dikompres ke atas. Nah, dikompres berarti kan makin sempit ruangnya ya.
Makin sempit ruang akan menghasilkan panas. Nah, panas dia akan terjadilah waktu disemprotkan bahan bakar terjadilah pembakaran. Pembakaran itu akan mendorong piston ke bawah, ya, kompres ya, so, dorong ke bawah dia. Ya. Disuruh sampai sekitar tekanannya 400 bar sampai 500 ya. Makanya perlu pendingin. Semprot gitu kan, sehingga terjadi tekanan. Seperti membakar nih ya, tekanan ke bawah, kemudian dia akan mendorong ke atas membuang apa namanya sisa pembakaran tadi. Karena pembakaran tidak sempurna ya. Orang ke bawah ini kan putar shaftnya ke bawah ya. Kalau di ke atas dia akan narik, jadi terjadi putaran 360 tadi. Ini yang di sel nih ya. Nah, ini power daya yang dihasilkan dari terjadinya pembakaran tadi. Karena nah, ini pembuangan, dibuang lagi gitu ya. Oh, sisa pembakaran dibuang ke atas sama piston. Nah, berarti kan di atas udah diam lagi dia kan. Dimasukin lagi bahan, turun, dikompres, tekan lagi ke bawah dia. Itu dia. Yang empat empat tak tadi ya. Kalau kan kompres apa namanya? Ini pemasukan bahan bakar udara ya. Kompres, kemudian terjadilah tenaga, kemudian pembuangan. Seperti itulah kerjanya berulang-ulang sehingga dia turun naiknya eh, apanya engkolnya tadi, poros engkolnya tidak di as ya, di ujung, sehingga dia akan seperti ini kan, dia akan bisa memutar. Kalau pas di tengah udah bolak-balik dia, setengah maju setengah mundur, setengah maju setengah mundur gitu ya. Nah, itu dia. Nah, siapa lagi? Proses. Sekalian dulu yang untuk perbandingan 2 tak sama 4 tak ya. Ya, sekalian ya. 2 tak sama 4 tak ya. Perbedaannya. Kita share langsung ya. Jadi kita bisa lompat nanti. Kalau sudah ini. Perbedaan antara 2 tak dan 4 tak. Langkah dan 2 langkah ya. Ini kalau di motor nih yang dua motor RX King ya. Atau dulu skuter dulu tuh yang 2 tak ini. Sehingga ada istilahnya oli samping kan. Karena dia emang tambah oli pembakarannya ya. Ini yang 2 tak. Ini bahan bakar tadi masuk dengan oli ya. Campur langsung keluar. Ini prosesnya 4. Proses proses 2 tak dan 4 tak ya. Ini salah besar besar kita bahas nanti. Ini dia. Ini 4 langkah. Ada pemasukan dulu, kompres, tenaga, buang. Kalau ini 2 sekaligus dia ya. Stop, masuk, kompresnya sekaligus. Kemudian tenaga, kemudian buang. Dua langkah. Nah, ini dia ada tambahan oli di sini ya, sekian persen dari bahan bakar. Pasti tidak nih bahan bakar murni. Perbedaannya antara 2 langkah dengan 4 langkah. Ini bisa kita lanjut agak cepat di sininya nanti ya. Mesin 4 tak tadi ya. Jadi 4 langkah, intake masuk, kompres, ekspansi berarti tenaga tadi ya. Setelah kompres tadi pembakaran, kemudian menghasilkan tenaga, ini pembuangan uap atau sisa pembakaran. Stop power pada 2 putaran penuh, satu siklus ya, mesin 4 tak. Dia kan mesin 2 tak nanti. Pada mesin 2 tak, salah satu power tidak diperoleh selama putaran penuh, ya kan? 2 tak ya.
Jadi kan dicapai dengan menggunakan tekanan udara sedikit di atas atmosfer, kemudian meniup gas, buang keluar dari silinder untuk mengisi matra segar. 2 kali metodenya dia. Jadi metodenya meliputi pemulungan bak ya, pengisiannya tadi ya. Kemudian blower, kemudian metode termasuk pengisian supercharger ini untuk pemanas tadi ya. Yang pertama tadi. Masuk, kompres, nah ke atas ya, masuk udara makin sempit kan. Terjadi pembakaran, kemudian pembuangan. Bakar berarti dorong ke bawah lagi kan. Ini tuh pembakaran dalam banyak 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 jenis ya, jenis-jenisnya pembakaran dalam. Tadi cuma secara secara apa namanya, secara siklus pembakarannya ada 2 tak, 4 tak. Model pembakarannya diesel dan bensin istilahnya ya, atau gas. Kemudian mobil yang berbahan bakar bensin atau disebut gas ya, karena dia nanti dikabutkan juga ya, bukan langsung kayak bensin cair, tapi dikabutkan. Kemudian ada juga yang emang lewat gas asli ya, gas alam. Kemudian ada juga biogas, kalau kita kan campuran ya, ini kita biodiesel kalau kita baru ya. Ada biogas. Kemudian sekarang udah mau nanti untuk bensin, tapi kita belum. Itu di Brazil sudah ya, bioetanol dia. Jadi pas saat orang ribut-ribut kok di bahan bakar ada etanolnya, itu di Amerika saja sudah, Amerika, Brazil ya sudah di atas 20%. Cuman dia mau 50% itu kan masalah bisnis, bukan masalah teknis ya. Di Amerika sudah pakai bioetanol ya. Brazil apalagi. Nah, kita baru campuran itu ada ribut, itu ada yang murni. Nah, emang pasti ada kekurangan, pasti ada ya. Tetapi itu akan lebih apa namanya, lebih ramah lingkungan karena sebagiannya dari bahan uh, bukan 100% fosil ya. Kemudian mesin gas kompres rendah ya, mesin gas alam, campuran bahan bakar, udara standar A1. Ini macam-macamnya nanti bisa kita lewatkan dulu. Ini mesin diesel dengan mesin minyak berat. Atau disebut juga mesin minyak. Dulu mesin industri apa? Bahan industri ya, bahan, minyak industri istilahnya ya. Ini biasanya untuk diesel-diesel di industri. Nah, kalau zaman dulu itu diesel itu disubsidi ya, karena PLN belum sanggup. Kalau sekarang PLN sudah sanggup ya, harus beli, tidak ada lagi subsidi. Nah, sehingga PLTD itu tidak bisa menyamai harga jual listrik dari PLN. Karena PLN itu kan sudah berbagai sumber ya. Ada air, ada diesel, ada batu bara, ada yang energi terbarukan ya. Seperti panas bumi dan sebagainya, gas. Sehingga dia adalah harga rata-rata. Kalau diesel kan sendiri ya. Diesel sendiri, sehingga dulu saya pernah ke apa Toyota itu, mereka nggak berani. Belum ada Pak bahan bakar apa, harga listrik PLN bisa kita saingi. Jangankan untuk lebih murah, untuk sama aja nggak bisa pakai diesel. Ya. Nah ya diesel kan satu jenis ya, sedangkan PLN itu multi multi dia. Apalagi dia industri. Kalau di industri itu harga listriknya itu akan lebih murah daripada kita yang rumah tangga. Kalau kita itu kan 1.400-an ya, yang itu sampai 2.100 itu yang non subsidi ya. Sedangkan di industri itu 1.000 per kWh. Karena mereka pesannya kan banyak. Kalau kita kan paling 1.300, ada yang 900, ada yang 2.100. Kalau mereka kan puluhan ribu watt ya. Satu kompleks industri. Sehingga mereka seperti kita belanjanya eceran, mereka belanjanya borongan, tontonan gitu ya. Harganya lebih murah kan. Sama itu juga listrik. Jadi kalau per KWH-nya kita itu lebih tinggi rumah tangga dibandingkan dengan industri. Kalau yang dari PLN ya, karena ada juga kawasan industri sendiri yang mereka pembangkitnya sendiri. Nah itu untuk kawasan. Ini beberapa mesin apa namanya, bahan bakarnya ya, mesin diesel atau mesin minyak berat. Kalau dulu namanya mesin apa, minyak industri ya istilahnya ya kalau di kita. Berbeda dengan mesin di mana bahan bakar dan udara dicampur sebelum kompresi, minyak apa, oh itu dia bensin tadi ya, mesin diesel
Udara dikompresi dulu sebagai langkah kompresi, dimulai dengan bahan bakar masuk ke sini pada akhir langkahnya. Udara dikompresi dulu sampai 25:1 tadi ya. Dari 1 liter dia menjadi 1/25 liter. Itu dia. Sehingga akan sangat panas itu, sehingga datangnya bahan bakar akan memicu terjadinya pembakaran, di mana pembakaran bahan bakarnya sudah juga menjadi kabut juga ya, kayak gas juga. Panas kompresi tadi digunakan untuk memakai bahan bakar. Tidak ada semacam busi dia ya, ignition tidak ada. Mesin diesel khususnya udara dikompresi menjadi sekitar 30 bar. Tadi 1/25 tadi ya, sangat tinggi tekanannya itu kan, panas. Kenapa? Ruangannya tetap dia dikompresi sampai sangat tinggi sehingga tekanannya tinggi. Terjadilah pembakaran jika bahan bakar masuk gitu ya, sehingga akan mendorong piston tadi ya seperti kita video tadi. Nah, yang akan meningkatkan suhu ketika minyak solar halus disemprotkan ke udara, ini akan menyalakan dan terbakar. 30 bar dalam ruangan sempit piston. Nah, ada kompresi tadi tinggi penting untuk pembakaran yang handal ya, sehingga efisiensinya tinggi. Tetapi tidak bisa lagi di atas itu. Ya. Gaji kompresi di atas itu tidak dibutuhkan untuk mencapai pengapian atau tidak meningkatkan efisiensi. Jadi sampai ada batas maksimalnya ya. Tapi kalau 20 bar tentu dia efisiensinya berendah. Tetapi 40 bar itu tidak ada gunanya lagi. Jadi untuk 40 bar kan kita berarti menambah kompres tadi kan energi ya dari kompresor ya. Menghasilkan energi saja tapi dia tidak meningkatkan daya yang lebih besar. Jadi ada batasnya. Tapi kalau di bawah itu baru dia. Jadi kita tidak bisa kompresnya semakin tinggi gitu kan. Tidak bisa juga. Sedangkan energi kita sudah terkuras, daya yang dihasilkan sama. Nah, resiko tekanan tadi tergantung pada kecepatan mesin. Nah, itu tentu ya. Karena nanti kalau untuk yang bergerak ya, itu kan variabel. Tapi kalau untuk pembangkit kan konstan ya. Yang kita cari adalah putaran frekuensinya itu dapat 50 Hz ya kalau di Indonesia. Berarti kalau 4 kutub itu sekitar 1.500. Kalau dia 2 kutub ya, sisa 3.000 putaran ya per menit. Nah, itu dia untuk pembangkit. Tetapi kalau untuk mobile itu kan bervariasi. Seperti mobil, seperti kereta, seperti nanti ada kapal ya. Kapal-kapal yang ukuran kecil ya, dan kalau yang besar tidak sanggup itu diesel. Dia harus pakai turbin gas dia itu. Kemudian dia untuk kompresi khusus ya mesin diesel berkisar 30 bar sampai 42 bar. Di atas itu tidak efektif lagi. Mesin dengan kecepatan tinggi yang lebih kecil memiliki tekan kompresi yang lebih tinggi. Karena di kompresi itu akan mempercepat turun naiknya piston ya. Nah, turun naiknya piston tadi akan menyebabkan kecepatan akan berubah. Makin kencang dia, kalau di kendaraan kan umpamanya tambah gas, berarti kan kita menambah bahan bakar itu. Kompres yang lebih tinggi, ini ya bahan bakar lebih banyak. Kalau kompres yang rendah akan terjadi tenaga yang lebih besar. Minyak gas itu akan menambahkan ke dalam gas ya, minyak ke dalam piston. Ini yang ganda. Ini dia pakai ada apa namanya semacam pilot bahan bakar ya, minyak contoh ada sebut pilot oil gitu ya, disuntikan di akhir langkah kompresi. Jadi setelah dikompres, nah di sini disuntikannya. Ini akan dinyalakan oleh kompresi dan campuran bahan bakar seperti solar standar. Ini dia untuk pembakaran 2 tak nih ya, dua langkah atau 2 tak, dia ada tambahan solar. Sehingga mesin-mesin 2 tak itu lebih berisik dan lebih pembuangan lebih kotor ya dibandingkan 4 tak. Kenapa? Karena dia ada tambahan oli di campurannya. Dia juga sebagai itu nanti sebagai pelumas ya dalam piston. Kemudian kalau mesin gas kompresi tinggi ini sudah berupa gas dikompres ya. Kabut itu ya. Tanpa campuran minyak percontohan ya kompresi tinggi mesin gas ini akan mengakibatkan campuran sedikit lebih kaya bahan bakar dan udara. Karena tidak ada lagi minyak percontohannya tadi ya. Contohnya itu oli biasanya. Dengan rasio kompresi yang lebih rendah dan mesin bahan bakar yang akan rasio kompresi akan lebih tinggi daripada mesin gas konvensional. Yang bahan bakarnya memang dari minyak ya, minyak bensin.
dan lebih rendah dari bahan bakar ganda. Tidak perlu minyak percontohan atau oli yang campurannya ya. Kemudian dari PLTD keuntungan tadi, desainnya lebih sederhana ya, cuman ukurannya juga lebih kecil dibandingkan pembangkit lain. Kebutuhan air pendingin juga terbatas, ya karena termasuk ukurannya tadi ya. Dia karena ada pendingin oli, pendingin udara, pendingin air ya. Air dari kemudian oli, nah, kemudian juga akan pakai kipas dia tuh angin untuk mendinginkan radiatornya. Kerugian listrik kurang dibandingkan yang pembangkit istilahnya karena dia cepat ya. Jadi setelah terutama yang ukuran kecil ya, ukuran kecil sedang, tapi kalau yang besar dia juga perlu waktu, tidak bisa langsung seperti diesel-diesel kecil. Kalau diesel kecil kita yang berapa ribu watt itu ya, langsung starter sebentar saja udah stabil putarannya ya, udah bisa langsung sampai listrik. Tapi kalau yang besar seperti yang bilang tadi, dia startnya agak lebih lama. Tetapi jauh lebih cepat dibandingkan seperti batu bara gitu ya, gas, turbin gas maksudnya ya, bahan bakar bensin dengan gas, mesin dengan gas ya. Dia bahan bakarnya lebih rendah dibandingkan minyak bensin terutama ya, bukan dibandingkan dengan batu bara. Cepat untuk startingnya atau mulainya. Ini yang paling cepat dibandingkan PLTA ya. Kalau PLTA juga cepat. Tapi kan itu memerlukan air yang sangat banyak. Tempat yang besar. Kalau ini kan tidak. Penyimpanan bahan lebih kecil ya dari batu bara. Karena minyak bisa dalam drum saja gitu kan atau tangki. Kalau batu bara sangat besar ya. Letak pabriknya jauh lebih sana karena ukuran kecil ya. Dan dia tidak banyak. Dia pembakaran di dalam ya. Jadi satu dua paket dia pembakaran di situ bahan bakar. Nggak bisa di luar kalau yang untuk kebutuhan banyak ya. Jadi paling bahan bakar sama tempat mesinnya langsung. Tidak seperti uap yang banyak. Ada tungku, ada boiler, ada turbin, ada saluran dulu ya. Kemudian saluran pipa, turbin, baru generator. Kalau ini kan langsung generator dengan ini langsung dekat. Paling bahan bakar yang agak di luar sedikit kalau untuk pembangkit listrik ya. Kalau dia mobil langsung di dalam juga ya satu tempat. Tidak ada abu ya, asap dan keperluan pengawasan kurang, tidak perlu banyak apa namanya petugas. Cuman kapasitas kecil, pembangkit listrik diesel lebih efisien dibandingkan pembangkit tenaga uap. Cuman dayanya terbatas ya. Bagi beban tampak sulit. Jadi dia untuk perubahan beban sampai maksimal kemampuan dia ya itu lebih mudah. Pengaturan dibandingkan dengan batu bara ya akan lebih sulit. Makanya dia ini untuk beban puncak atau standby ya, bukan untuk beban dasar. Kerugiannya pembiayaan operasi tinggi karena panas tadi ya, panas yang dan bergerak. Dia lebih mahal dari batu bara, tapi lebih murah dari bensin. Ya pembangkit KWH lebih mahal dibandingkan batu bara karena skalanya lebih kecil ya. Kemudian umum pembangkit diesel kecil, pemeliharaan menjadi tinggi ya. Kemudian kebisingan, tetapi tidak terlalu bising kalau sekarang ya. Lihat aja PLT sekarang, nggak jauh ya, agak jauh kita sedikit aja udah hilang suaranya. Nah ini satu yang tidak bisa untuk skala besar. Nah kalau skala besar dia pembangkit PLTD-nya banyak. Jadi beberapa diesel sekaligus gitu ya. Nah seperti saya bilang tadi yang kapal yang ukurannya lebih 100 meter lebih ya itu dari sisi Turki. Nah, itu banyak itu PLT dieselnya di dalam. Jadi itu daya berapa tinggal dinyalain ya. Karena kapal bisa mengangkut diesel yang banyak dan bahan bakar yang banyak kan, dia hanya mengangkut diesel saja. Cocok ya, ini aplikasinya di mana saja untuk membangkit mobil ya. Yang daerah-daerah terpencil ini bisa transportasi seperti kereta. Sekarang kita tapi kita ada listrik, ada diesel ya. Kapal kapal juga terbatas untuk ukuran kecil ya. Kalau yang besar itu mereka hanya untuk tenaga pembantu, tenaga utamanya adalah turbin. Mobil ya. Kalau pesawat enggak ada yang pakai diesel ya. Pesawat belum ada yang pakai diesel. Tapi yang ini sudah ada ya, yang bio. Cuman itu bukan bukan komersil, pesawat pesawat uji coba. Ya. Kemudian tenaga listriknya 100 sampai 5.000 horsepower. Jadi sekitar 3/4 ya. 15 dibagi 4, 3.500-an lah ya. Maksimal. Watt, kilo ribu ya. 3.000 watt. Atau 3 mega. Untuk standby ya. Nah, emang banyak ini.
Seperti kampus kita ya, pakai bangunan gede ya, pakai ada dieselnya standby. Ada yang otomatis. Nah, kalau kita kan nunggu dulu manual. Dapat digunakan sebagai pembangkit beban puncak untuk daerah yang kurang ya. Nah, kalau di kita kan Jawa Bali itu udah kelebihan pasokan ya. Jadi beban puncak nggak perlu diesel. Kecuali situasi-situasi tertentu. Kan normal nggak? Jawa Bali itu sudah di atas 100% kapasitas dibandingkan penggunaan. Ini itu yang lebih kecil ya, tapi tetap tidak ekonomis dibandingkan PLN kita ya, karena itu tadi dia sumbernya bervariasi. Ini contoh layoutnya ya, tidak perlu terlalu banyak tempat. Ini yang skala cukup besar nih ya, karena ada kantornya, ada ininya kan, ruang ini unitnya. Ya, karena apa tadi banyak unit karena satu di sel itu terbatas. Ini udah sama. Kinerjanya, kemudian kinerja mesin diesel berarti daya dan efisiensinya ini cukup tinggi. Dibuat dengan berbagai parameter, mesin misalnya variasi kecepatan piston, itu untuk yang bergerak ya, mobile, rasio udara bahan bakar, rasio kompresi, saluran masuk tekanan, dan temperatur. Karena nanti dia, udara itu yang penting dia kan, udara, karena dikompres. Dua kondisi pada mesin pembakaran adalah kecepatan konstan, nah, ini yang untuk kita gunakan ya, yang di kita. Time variable untuk beban variabel, atau kecepatannya nanti ya, kecepatan konstan ya, dengan beban variabel. Berarti ini pembangkit ya, kecepatan tetap karena frekuensi tetap ya, bebannya bisa bervariasi. Kemudian kecepatan variabel dengan beban variabel seperti mobil tadi, kapal, kereta gitu ya. Jadi kecepatan variabel, bebannya juga variabel. Kalau nanti untuk traktor itu ya, itu kan biayanya kalau pakai bensin kan mahal. Ini beberapa dayanya ya. Daya gesekannya ya, karena dia tidak 100% ya, pasti yang bergerak itu pasti ada daya gesekan, kemudian efisiensi mekaniknya, efisiensi panasnya, efisiensi bahan bakar dan sebagainya untuk penentuannya ya, karakteristik kerjanya. Nah, ini nggak terlalu ini ya, rata-rata ini indikasi tekanan efektif rata-rata IMFP ini dia kan, indikasi daya udah horsepower, indikasian horsepower ya, daya maksimalnya ini adalah panjang stroke-nya. Nah, ini kalau kita kan susah, kita langsung dari daya yang dihasilkan ya. Panjang poros diukur berapa kan kecepatan. Kecepatan bisa terukur. Ini luas piston, itu kan susah, tertutup itu kan. Jumlah silinder bisa kelihatan ya. 4 silinder, 3 silinder, lebih dari 4 gitu ya. Ini baru mesin 2 tak atau mesin 4 tak. 2 langkah atau 4 langkah. Nah, ini yang 2 langkah ini yang pakai bahan pilot tadi ya, bahan bakar pilot tadi. Ini rem ya, daya rem mengurangi ya. Brake horsepower. N-nya berapa kecepatannya, kemudian torsinya. Gesekan. Walaupun dia dipakai pelumas segala macam, yang namanya gesekan masih ada. 5 putar itu ya. Kayak akan mengurangi nanti kan. Efisiensi panas. Makin tinggi panasnya juga tidak bisa bagus ya. Karena apa? Akan merusak material. Tidak bisa kita paksakan tinggi. Padahal semakin tinggi suhu akan semakin besar energi yang kita dapatkan. Tetapi kemampuan blok mesin tadi, material ya, itu terbatas. Sehingga dia, makanya kenapa ada pakai pendingin. Padahal semakin tinggi, panas semakin bagus. Efisiensi thermal rem, brake ya lagi ya. Mekanik yang susah kita dapatkan ini. Karena dalam mesin dia ya. Kemudian sistem bahan bakar. Ini dia untuk pembangkit ya, pembangkit yang bekerja cukup lama, kapasitas konsumsi sehari-hari minimal 8 jam dari persyaratan gitu ya. Jam besar. Yang kecil kan bisa lebih aman ya. Kemudian dia juga letaknya harus terpisah ya untuk ukuran yang sedang dan besar. Tidak di dalam. Kalau mobil kan jauh di belakang ya. Ini contoh yang cukup besar ya. Ini bahan bakarnya baru dikirim ya.
tentu difilter ya, sama seperti mobil, motor, filter. Kemudian baru nanti dia dikompres sebelum masuk ke dalam ruang bakar. Ini hanya sistem pembakaran, pengairan bahan bakar ya. Ini baru pompa ini teman. Jadi dia untuk mengirimkan minyak dari penyimpanan penjeton karena agak jauh ya, karena dia bekerjanya lama sehingga perlu tangki yang eksternal, tidak bisa internal. Kemudian untuk meningkatkan tekanan bahan bakar yang dibutuhkan ya, mengukur jumlah. Nah, satu tiklusnya berapa? Tidak terlalu banyak juga tidak akan efisien. Kita udah boros, pembakaran malah tidak sempurna karena rasio udara dan bahan bakar akan tidak sesuai lagi. Nah, ini perlu dia penyemprotan spray tadi. Dia seperti kabut ya, tidak seperti air lagi. Kemudian fungsi ini dapat dicapai di beberapa sistem ya, bersama pompa injeksi individual dan ini macam-macamnya yang misalnya. Ini contohnya. Dari tangki ke bawah, akumulator digabung ya. Ini baru display kontrol bahan bakar. Ini tekanan tadi ya, katut tekanan. Supaya nanti udara sudah dikompres. Bahan bakar di sini juga sudah dikompres menjadi kabut tadi. Yang kedua, injeksi pompa individu. Ini masing-masing ini ya, masing-masing setiap nozzle bahan bakar ya. Arti dia satu nozzle itu satu silinder ya, silinder. Indikator pengiriman nozzle digerakkan oleh tekanan bakar minyak. Inilah yang akan menyebabkan pengapian pembakaran ya karena sumber energi ini. Ini yang berarti empat silinder ya. Dari bahan bakar dipompa masing-masing ya. Dan ininya akan bergantian ya. Dua ke bawah, dua ke atas kalau yang empat. Kalau tiga silinder, dua satu. Tapi kalau yang di sel agak besar dia pasti minimal empat ya, empat silinder. Dia yang genap ini dia yang akan lebih halus ya. Sekarang ada yang tiga silinder yang ganjil ya. Nah di mobil aja ada, cuma dia agak bergetar karena nggak imbang antara naik dan turunnya ya. Kalau ini kan imbang, pistonnya nanti piston. Nah, ini akan pistonnya nanti sini kan. Kontrol rodnya force ankle ya. Ankle ini baru pompa ke as shaftnya. Ini sistem distribusinya ya seperti ini tadi. Yang tadi lagi kan. Nah, ini dia force ankle-nya. Turun naik tadi ya. Mengubah gerakan turun naik menjadi gerakan putar. Nah, nanti juga ada nanti pelumas ya. Ini pelumas. Dia juga nanti pertama dia adalah untuk pendingin ya. Di mesin. Kemudian juga pelumas komponen-komponen yang bergerak. Nah, itu tadi karena gaya gesek menyebabkan kehausan. Ini tidak boleh langsung ya. Jadi ada celah. Di piston juga celah. Kalau gesek nanti lama-lama haus. Nah, tapi gimana pun perlunya namanya pelumas. Supaya nanti gesekan. Jadi tidak langsung antara material komponen dengan komponen. Dia dibatasi, dihalangi oleh pelumas. Sehingga nanti jenis pelumasnya, kemudian kualitasnya juga akan nanti mengakibatkan umur mesin akan cepat ausnya. Makanya perlu penggantian yang secara terjadwal ya. Berapa waktu atau berapa kalau yang bergerak berapa kilometer gitu ya. Sehingga nanti kualitas pelumas akan tetap. Jadi pelumas itu ada yang nanti berbentuk minyak, ada yang cair, ada yang tidak cair ya, ada yang berbeda-beda nanti fungsinya ya. Seperti kalau kita gemuk, ya kan? Ada gemuk, ada oli gitu kan? Itu yang satu cair, yang satu kan tidak cair. Jadi untuk mengurangi gesekan juga menurunkan panas ya. Gesekan dan keausan antara bagian yang memiliki gerakan relatif dengan meminimalkan gaya gesekan.
dan memastikan kelancaran bagian-bagian tersebut putarannya atau gerakannya ya. Untuk menutup ruang yang berdampingan dengan permukaan seperti ring piston dan ring silinder tidak bocor itunya ya. Juga untuk membersihkan permukaan yang membawa pergi karbon dengan partikel logam yang disebabkan oleh kausan sehingga tidak langsung ke logam lagi dia. Makanya pelumas itu akan diganti secara berjadwal gitu kan, sehingga nanti yang tadinya udah ada kotoran akan dibuang. Kalau dia tidak pelumas, dia kan lengket sama dia nanti, nggak jatuh ya. Dia menyerap kejutan antara bantalan bearing ya, getaran tadi ya, mengurangi kebisingan, keredam lah sama dia lah, mendinginkan permukaan satu lagi. Sehingga dia kan nanti pelumasnya juga bersirkulasi ya, seperti juga udara dan air. Dan nanti dia panasnya akan dihasilkan akibat yang tadi akan didistribusikan. Sehingga dia kemudian didinginkan, didistribusi lagi sehingga dia akan turun ya panasnya. Itu yang membantu nose piston untuk gas di dalam silinder, menutup. Jika ada yang gas yang keluar akan ketahankan karena dia cair ya, akan menahan gas. Juga akan memindahkan panas yang dihasilkan akibat gesekan, membuat bagian lainnya akan lebih dingin. Dan perlukan pelumas di dinding silinder ya, dan piston karena itu yang paling cepat gerakan kan, energi dari situ didapatkan tenaga. Force ankle, nah ya, untuk memindahkan gerak turun naik menjadi gerakan apa namanya berputar 360. Ring piston itu sangat panas itu ya karena dia di atas bearing besar ataupun ankle bearing-bearing kecil ya, pokoknya bergerak hubungan bearing atau ujungnya ya, katup bearing, timing gear, poros hubungan dan poros hubungan bearing, katup mesin dan dengan ayun tadi. Nah, ayun itu yang untuk mengubah dari poros ankle tadi ya. Jadi sifatnya kemudian harus bisa mengubah dengan perubahan suhu. Jadi bentuknya tidak berubah ya, tinggi. Jadi dia titik didihnya tinggi, jauh di atas 100 ya. Kalau 100 air kan udah menguap. Jadi tidak. Jadi titik didihnya tinggi. Jadi suhu berubah dia masih kental aja gitu ya. Kemudian harus menjaga selaput tulang. Nah, itu ya karena dia agak kental tadi, gesekan akan terjaga. Panas yang spesifik tinggi ya, sehingga dapat membedakan jumlah panas yang maksimum. Jadi dia bisa mengalirkan panas tadi dengan sirkulasi dia kan. Harus bebas dari asam korosif ya. Kalau tidak merusak bagian-bagian dari yang dilumaskan kan, nggak boleh. Dia bisa sebagai pelumas tapi tidak merusak, tidak korosif sifatnya ya. Dia harus dimulihkan sebelum masuk ke mesin ya, karena dia di filter ya. Bebas dari debu sama tadi filter, kelembabannya, serpihan chip dan lubang sebagainya. Kemudian minyak pelumas yang dikonsumsi hampir 1% dari konsumsi bahan bakar. Kalau kita 100 liter ya 1 liter dia kira gitu ya. Minyak pelumas akan dipanaskan karena gesekan dari bahan yang bergerak itu kan panas ya, harus didinginkan sebelum diresirkulasi. Jadi setelah masuk ke bahan-bahan yang panas, dia disirkulasi, didinginkan lagi baru diresirkulasi lagi, diarahkan. Sama dengan itulah pendingin PLTU ya. Kemudian air pendingin berarti kan di luar nih ya, nggak boleh campur. Digunakan dalam mesin dapat digunakan untuk mendinginkan pelumas. Jadi dia juga didinginkan atau dengan juga udara ya. Hampir 2,5% ya dari panas bahan bakar hilang sebagai panas yang dipindahkan oleh minyak pelumas. Lumayan itu kan. Nanti ada lagi bahan dinginnya menggunakan air yang juga bersirkulasi. Nggak pakai kipas untuk mendinginkannya gitu kan. Ini ada pelumas air. Ini biasanya sistem pelumas basah, itu oli gitu ya. Pelumas padat, pelumas kering ini namanya pelumas semi padat atau pelumasan kabut. Saya disebut juga ya pelumas terdiri dari jenis minyak mineral atau lemak gemuk. Nah, yang cair. Dengan grafit, timah putih, mika adalah pelumas padat. Tapi mungkin dia yang untuk yang gerak ininya ya, yang umpamanya seperti sirkulasi, karena dia padat. Pelumas semi padat disebut juga sering disebut gemuk. Dan minyak mineral yang minyak lemak. Itu biasanya bukan yang untuk yang terbuka ya, seperti roda-roda gear gitu ya. Kalau yang untuk piston nggak bisa, karena dia nanti akan cair ya, harus cair. Nah itu kita nanti akan bagi-bagi sedikit lagi minggu depan. Jadi kita
ujiannya minggu depan ya. Jadi kalau ini saya kasih online aja ya. Tapi kalau analog kita offline. Kirimnya nanti saya kirimkan ke linknya nanti ya. Tapi waktunya sangat terbatas. Pokoknya jam kuliah tutup, udah saya tutup ya, otomatis ya. Jadi lihat jadwal minggu depan, 2 minggu ke depan kita UTS, tetapi jadwalnya lihat sesuai jadwal kita ya. Kita ujiannya sesuai jadwal. Nanti lanjutannya setelah 2 minggu ke depan. Jadi kita ini sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 5, 12 sama 19 itu kita ujian ya. Kita nggak tahu 15 atau 12 sampai 19. 26 kita kuliah lagi. Ya. Sebentar saya ini dulu yang hadirnya. Jadi kemudian tadi ada beberapa yang masih coba setelah jam 6 baru masuk. Itu saya tolak ya. Kecuali tadinya masuk putus ya tuh masih saya terima. Tapi kalau pertama kali masuknya jam 6 itu tidak saya izinkan lagi. Setelah kita istirahat baru masuk. Ada beberapa tadi saya tolak. Kebangetan namanya itu ya. Masa telatnya sejam lebih. Tapi kalau udah masuk ya mau putus, kali ulang lagi saya tetap terima ya. Tapi kalau masuk pertama kalinya di atas jam 6 setelah kita istirahat itu ya itu saya tidak terima. Kebangetan itu namanya. Tapi kalau udah masuk putus wajar ya kita online itu ya. Masuk lagi aja nanti akan saya tetap terima ininya ya. Tapi kalau setelah masuk kamu setelah jam 6 itu ya nggak usah lagi percuma. Kalau udah setengah perjalanan baru masuk ya. Sudah kasih 15 menit, lebih dari 15 menit masih terima. Tapi kalau udah sejam itu ya saja ya. Tadi ada beberapa tuh, udah sejam baru masuk. Kita kuliah jam 5, jam habis maghrib kita sholat maghrib baru mau masuk. Itu kebangetan. Itu ya. Nanti kita yang ini ujiannya kita online, tapi waktunya pas ya. Pas. Jadi jangan lama, pokoknya ujian langsung kalian upload ke Google Classroom ya. Nanti Google Classroom akan ketahuan nanti kalau nggak ditolak. Gitu ya. Jadi kirim aja, walaupun belum jadi kalau waktunya udah ada kirim aja gitu ya. Nah, sini kuliah kita hari ini terakhir untuk UTS. Ya, Pak. Oke, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Tutup kuliah kita hari ini. Kita ketemu langsung ujian. Kita nggak online lagi ya, langsung saya kirim ke itu ya, ke apa namanya, ke app Adlink ya soalnya. Ya, Pak. Baca soalnya, baca linknya di situ, kirim. Ya. Ya Pak, terima Baik, Pak. Yang belum masuk Google Classroom tolong masuk. Karena Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Takut juga ada Waalaikumsalam, Pak.